bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin untuk firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, berdasarkan teks ini saya mau sharing 2 prinsip kebenaran firman Tuhan mengenai new life with Christ, ya, kehidupan baru bersama dengan Kristus. Dan ini menjadi resolusi tahun baru. Saya ajak kita semua sama-sama Jemaat BIC Korea menghidupi 2 prinsip kebenaran ini menjadi resolusi, tekad, janji kita di tahun yang baru ini, saudara ya. Yang pertama, resolusi yang pertama, prinsip yang pertama adalah kita sama-sama mau mencari perkara yang di atas. Katakan mencari perkara yang di atas, 2, 3, mencari perkara yang di atas. Saudara, dikatakan di ayat 1 dan 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Dan dalam bahasa Inggris, kata kalau ini menurut saya lebih tepat berdasarkan bahasa asli, bahasa Inggris menggunakan kata since, ya. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above. Saudara, jadi since berarti karena kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, menurut saya ini kalimat menarik, saudara, karena Rasul Paulus menjelaskan kepada setiap orang percaya di kota Kolose dan di sini juga setiap kita adalah orang-orang percaya, amin. Paulus itu menjelaskan mengenai identitas kita atau siapa kita di dalam Kristus. Jadi setelah kita mengetahui dan menghidupi identitas kita di dalam Kristus, baru Rasul Paulus memberikan perintah, carilah perkara yang di atas, ya. Jadi setelah kita tahu kondisi kita, siapa kita, identitas kita di dalam Kristus, barulah kita tahu apa yang harus kita lakukan, gitu ya, sebagai orang-orang yang memiliki identitas di dalam Kristus. Identitas kita jelas dikatakan kita semua adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi pada saat saudara percaya Kristus, Yesus, saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saudara memiliki posisi, status, dan identitas sebagai orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Berapa banyak dari saudara ada orang-orang percaya Kristus? Boleh lambaikan tangan? Bilang sama kanan kiri, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Kita sudah mati dan bangkit bersama Yesus. Amin, saudara. Kita semua sudah menang dari hukuman dosa, tidak lagi ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Kita menang atas kuasa dosa dan kita sedang terus-menerus mengalami pembaharuan dari kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Ini penting, saudara. Identitas itu sesuatu yang penting. Identitas itu mendahului aktivitas, ya. Siapa kita mendahului apa yang kita lakukan. Who we are mendahului what we do. Jadi identitas itu sesuatu yang penting. Jangan sampai saudara krisis identitas. Jangan sampai saudara tidak tahu siapa diri saudara begitu. Karena itu yang membuat manusia hidupnya jadi kacau. Ya, jadi tidak punya arah, tidak punya tujuan, tidak punya makna. Karena mereka nggak mengenali identitas mereka. Atau mereka memiliki identitas yang salah, identitas yang palsu. Tetapi kita semua percaya bahwa di dalam Kristus kita memiliki identitas yang benar. Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, kita telah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Dan ini semua menjadi dasar atau motivasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara kuliah punya tujuan, saudara bekerja punya tujuan, amin. Saudara nanti menikah, berkeluarga, saudara mencari uang, mengelola uang, membangun hubungan dengan orang lain, semuanya itu punya tujuan, saudara. Sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan bersama Kristus, studi kita, pekerjaan kita, pernikahan kita, keluarga kita, keuangan kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan atas nama Kristus dan bagi kemuliaan Kristus, amin. Saudara harus tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sehingga semua yang kita lakukan selalu terkoneksi dengan Kristus. Semua yang kita lakukan itu selalu terkoneksi dengan Yesus Kristus, saudara. Ini yang harus menjadi kebenaran yang memerdekakan kita. Bahwa kita semua hidup punya arah, punya tujuan, punya makna yang jelas.
Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita sudah mengerti identitas ini, baru kita bisa memahami perintah carilah perkara yang di atas, ya. Baru ada dorongan, ada motivasi untuk kita mencari perkara-perkara yang di atas. Nah, saudara, kata mencari di sini itu menggunakan kalau NIV menurut saya lebih tepat terjemahannya, ya, sesuai dengan bahasa aslinya CTIT, itu artinya set your hearts on. Jadi apa itu artinya? Letakkan hatimu secara terus menerus, ya. Tensisnya itu dalam bahasa aslinya itu keep seeking, jadi terus menerus gitu, ya. Letakkan hatimu secara terus menerus sampai menjadi orientasi hati, ya. Segala sesuatu bisa jadi orientasi kalau itu dilakukan secara terus menerus. Kalau cuma sekali nggak bisa jadi orientasi, ya. Tapi harus terus menerus dilakukan. Taruh terus hatimu, letakkan, posisikan terus menerus hatimu sampai itu jadi orientasi hidup, orientasi hati, saudara, ya, terhadap perkara-perkara yang di atas. Nah, apa yang dimaksud dengan perkara yang di atas? Nah, perkara yang di atas itu dijelaskan oleh Rasul Paulus, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, ini dia, where Christ is seated at the right hand of God. Nah, saudara, kalimat ini adalah kutipan, saudara, ya, dari Mazmur 110 ayat 1. Jadi Rasul Paulus mengutip kalimat Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga itu adalah kutipan dari Mazmur 110 ayat 1. Ini dikenal sebagai Mazmur mesianik, ya, Mazmur Mesias. Demikianlah firman Tuhan, Yahweh dalam bahasa Ibraninya, ya. Yahweh, Tuhan kepada Tuanku. Ini yang nulis Daud, ya. Jadi Daud sedang berkata, demikianlah firman Tuhan Yahweh kepada Tuanku, tuannya Daud. Pribadi yang lebih tinggi dari Daud, ya, ini berbicara mengenai Sang Mesias, yaitu Raja yang diurapi, yang akan membebaskan atau menyelamatkan umat pilihan Allah, yaitu Israel, saudara. Kalimat firman Tuhan berbunyi begini, duduklah di sebelah kananku, ya, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ini dia kalimat yang dikutip oleh Rasul Paulus di Kolose pasal 3 ayat 1 tadi. Duduk di sebelah kanan Allah. Siapa yang duduk di sebelah kanan Allah atau Tuhan atau Yahweh? Yaitu Sang Mesias. Siapa itu Sang Mesias? Kita semua tahu Sang Mesias yang diurapi Raja itu bernama Yesus Kristus. Amin. Sehingga firman ini menjelaskan bahwa Yesuslah yang duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Artinya Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa, lalu dia naik ke surga dan dia bertahta di bumi dan di surga. Saya pikir tadi mau dinyanyiin lagunya, ya, padahal cocok sama khotbah hari ini, tapi ternyata nggak diganti, nggak dinyanyi. Kita tahu lagu bertahta di bumi di surga, ya. Ini sering kita nyanyiin ketika kenaikan Yesus, ya, berkuasa dalam kemuliaan. Siapa dia? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Saya ada yang nyanyiin, ya. Dia berjaya atas semua perbuatannya, ya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia apa, Del? Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin, saudara. Jadi itu lagu melukiskan kalimat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya Yesus bertahta dalam kekuasaan, dalam pemerintahan di bumi dan di sorga. Dia berdaulat atas segala sesuatu dan atas hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya kalimat ini sangat penting, saudara, untuk menjelaskan mengenai supremasi atau superioritas atau keutamaan Yesus Kristus yang menjadi pusat iman kita. Bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, itu adalah Yesus yang adalah Allah itu sendiri karena dia setara dengan Allah Bapa. Kita tahu Allah Tritunggal, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah Allah yang sehakikat, melekat, dan sejajar. Itu sebabnya masa depan kita aman di dalam kendali dan kontrol Yesus Kristus. Amin.
karena dia berkuasa bertahta di bumi dan di surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, setelah itu Rasul Paulus kembali di ayat 2 ya, menuliskan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ya. Nah, kata pikirkanlah di sini menggunakan kata Yunani phroneo yang artinya set your minds on. Jadi artinya apa itu? Letakkanlah pikiranmu. Letakkanlah pikiranmu secara terus-menerus sampai itu menjadi orientasi ya. Jadi orientasikan hatimu dan pikiranmu kepada Kristus yang bertahta dalam kemuliaan itu. Kira-kira gitu maksudnya, saudara ya. Orientasikan hati dan pikiranmu kepada Kristus sebagai pusat hidupmu. Sebagai penguasa tunggal yang berdaulat dan memerintah atas hidupmu. Itu kira-kira maknanya, itu kira-kira maksudnya yang Rasul Paulus mau sampaikan melalui 2 ayat ini, saudara. Nah, saudara, dari sini kita mulai bisa memahami perkara di atas dan juga ada perkara di bumi ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, apa yang sekarang maksudnya bukan yang di bumi? Apakah kita nggak boleh punya uang, kita nggak boleh nonton, kita nggak boleh menikah gitu ya? Apa kita harus mengisolasikan diri dari dunia ini ya dan hidupnya terus berdoa saja setiap hari gitu? Apa itu yang dimaksud? Tentu tidak ya, saudara ya. Tentu bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud dengan bukan yang di bumi ini tentu berkaitan dengan perkara di mana Kristus menjadi pusat, saudara. Kenapa? Karena pada waktu itu, saya harus jelasin konteksnya ya. Karena pada waktu itu jemaat di Kolose itu sedang menghadapi ajaran-ajaran sesat, saudara ya. Hari ini juga di Korea cukup banyak, saudara, harus hati-hati. Jadi ajaran sesat bukan hanya ada sekarang, saudara ya. Tapi dari zaman rasul-rasul itu sudah ada ajaran-ajaran sesat, saudara ya. Sesat itu artinya mereka berusaha menyimpangkan iman, pengharapan dan kasih jemaat dari Kristus. Jadi kan sebenarnya pusat iman, pengharapan, kasih kita sebagai orang Kristen, murid Yesus adalah Yesus Kristus gitu. Tapi ada ajaran-ajaran yang mau menggeser Yesus ya, mau mengecilkan Yesus ya. Sehingga jemaat di Kolose tidak lagi berpegang teguh kepada Yesus, tidak lagi mengandalkan Yesus, tidak lagi menjadikan Yesus sebagai pusat satu-satunya dalam hidup mereka. Nah, waktu itu ajaran yang sedang beredar itu namanya asketisisme dan spiritisme, saudara ya. Dan itu saudara bisa lihat di pasal sebelumnya. Jadi saudara kalau lihat Alkitab itu, kalau mau menafsir Alkitab itu harus lihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud ya. Bukan perkara di bumi itu berhubungan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 2 ayat 18 sampai 23, saudara. Itu ada 2 ajaran sesat yang waktu itu sedang memborbardir jemaat di Kolose. Sehingga jemaat di Kolose itu goyang imannya, saudara ya. Mereka tidak lagi berpegang teguh kepada Yesus Kristus gitu. Nah, coba saya baca secara cepat ya, ajaran asketisisme dan spiritisme itu. Saya baca secara cepat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, ini ayat 19 nih yang penting. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada siapa kepala gereja, saudara? Yesus. Jadi ajaran sesat ini membuat orang-orang di Kolose itu tidak berpegang teguh kepada Yesus. Saudara, itu dia. Lanjutkan. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kita tahu bahwa tubuh Kristus itu hanya bisa bertumbuh maksimal jika dia bersatu dengan sang kepala yaitu Yesus. Tapi waktu itu jemaat berusaha digoyangkan imannya dari Yesus Kristus. Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, kamu itu bebas dari roh-roh dunia. Kenapa, kata Paulus nih ya, kenapa kamu masih menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, ya ini halal, ini haram, halal, haram, halal, haram gitu kira-kira ya. Nah itu yang terjadi pada waktu itu saudara ya, semuanya itu hanya
mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, ya, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Duniawi, perkara di bumi itu sama. Ya, jangan pikirkan perkara di bumi. Itu maksudnya jangan hidup duniawi. Jadi kata duniawi di sini itu berkaitan dengan ajaran, belief system. Jadi duniawi itu bukan uang, ya, saudara boleh punya uang, ya bukan tentang seks. Uang, seks, pekerjaan, studi itu bukan duniawi. Karena duniawi itu bicara belief system, bicara tentang sikap hati dan pikiranmu, bicara tentang orientasi hati dan pikiranmu. Itu yang disebut dengan duniawi, saudara ya. Nah, apa itu asketisisme? Saudara, asketisisme itu adalah campuran waktu itu ya antara Yudaisme, agama Yahudi, hukum Taurat, saudara ya, halal, haram dan lain sebagainya itu yang dicatat di Perjanjian Lama, campuran antara Yudaisme dengan agama misteri Romawi kuno yang waktu itu memuja kekuatan alam, saudara. Jadi asketisisme yang waktu itu beredar adalah upaya untuk merendahkan diri dengan hidup berpantang dari segala kenikmatan jasmani. Jadi mereka menyiksa diri mereka atau hidup menderita. Mungkin kurang relevan kayak kali hari-hari ini, tapi dulu saya pernah ada di sebuah, dulu sih udah lama gitu ya, ada gereja, meskipun tidak berkembang besar gitu ya, ada gereja-gereja yang melarang gitu ya umatnya untuk nonton ya. Jadi kalau sudah nonton Netflix, duniawi ya. Saudara nggak boleh nonton Netflix ya, saudara nggak boleh nonton drama, itu duniawi. Nggak boleh dengerin lagu-lagu selain lagu-lagu rohani. Jadi kalau dengerin lagu percintaan, drama-drama itu, lagu-lagu itu, saudara dianggap dosa ya, saudara dianggap duniawi begitu saudara ya. Jadi saudara disuruh berdoa terus setiap hari gitu ya, saudara disuruh berpuasa, saudara disuruh pantang. Jadi pantang media sosial, semua pantang ya, pantang pokoknya semua harus fokus ke Tuhan aja, itu dulu sih. Saya pernah ketemu orang yang seperti itu ya, sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa ya, duniawi, semua serba duniawi ya. Kalau ke gereja pun nggak boleh pakai jeans ya, kalau ada orang Kristen ke gereja pakai celana jeans, duniawi ya, itu pakai celana jeans itu berarti ke gereja itu harus beri yang terbaik ya, celananya harus bukan yang jeans, yang yang kain gitu ya, harus nggak boleh pakai kaos ya, pakai kaos duniawi ya, jadi harusnya pakai kemeja. Jadi kalau ke gereja itu harus pakai kemeja putih mungkin ya, kaos kaki putih, celana putih, pokoknya semuanya serba putih-putih begitu ya, itu baru holy ya, kudus ya, suci. Tapi kalau pakai kaos, pakai jeans gitu ya, wah itu duniawi gitu ya. Dan kemarin saya diprotes juga waktu di jadi kan saya pakai jeans tuh waktu Natalan PGIK saudara ya, waktu Natalan masyarakat Indonesia di Korea Selatan saya tuh pakai celana jeans saudara. Ada orang yang masih punya belief system seperti itu, jadi saya dipanggil sama orang itu, ini orang punya kedudukan cukup tinggi ya. Ih pendeta kok pakai celana jeans? Waduh, dia bilang kamu satu-satunya pendeta, baru saya tahu nih ada hamba Tuhan pakai celana jeans. Saya digituin saudara ya kemarin pas itu. Jadi ternyata dia punya belief system pendeta nggak boleh pakai celana jeans ya. Itu mungkin nggak etis atau bagaimana begitu saudara. Nah itu ternyata masih ada juga orang yang punya belief system seperti itu, karena saya ditarik sama orang itu dan ditegur, saya lihat oh iya ya, saya satu-satunya pendeta yang pakai celana jeans waktu perayaan Natal masyarakat Indonesia, karena semua pendeta pakai celana kain ya saudara ya, saya satu-satunya yang pakai jeans. Oh iya ya, saya benar juga gitu. Ternyata masih ada orang-orang yang berpikir nggak boleh begini, nggak boleh begitu dan lain sebagainya. Nah waktu itu jemaat di Kolose juga berhadapan dengan orang-orang yang punya pola pikir seperti itu. Jadi mereka berpikir orang yang rohani itu adalah orang yang pantang segala sesuatu ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di dunia ini saudara ya. Itu yang terjadi. Kemudian selain itu ada yang namanya spiritisme. Spiritisme ini artinya mereka menyembah malaikat. Jadi waktu itu ada pengajaran penyembahan malaikat saudara ya. Mereka menyembah malaikat, mereka dapat penglihatan. Wah ini sakti nih saudara, kayak dukun ya. Jadi kalau misalnya, kalau saudara waktu itu ada di Kolose saudara, jadi di jemaat Kolose itu berhadapan dengan orang-orang yang bisa meramal masa depan. Jadi kalau misalnya ngelihat Griselda, wih saya dapat penglihatan, Griselda nanti nih ya 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya,
akan begini. Wah seneng ya pasti, seneng nggak? Seneng nggak saudara kalau misalnya saya bisa meramal saudara ya, sini saya panggil ya, sini saya ramal kamu ya, kamu nanti ya begini, seneng nggak saudara? Seneng. Pokoknya waktu iman jemaat Kolose tuh goyang, karena ajaran-ajaran sesat ini lebih spektakuler daripada Injil Yesus Kristus yang diajarkan oleh Paulus dan rasul-rasul lain. Jadi Injil Yesus tuh dianggap cetek ya, Injil Yesus Kristus. Jadi waktu itu kan jemaat Kolose percaya kalau keselamatan itu hanya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu diketawain sama orang-orang asketisisme dan spiritisme ya. Orang-orang sesat itu, keselamatan hanya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Iya, bodoh, cetek, kamu cetek. Gak bisa kamu kalau mau dapat pengampunan dosa, kamu kalau mau dapat keselamatan, kamu tuh harus ngikutin banyak aturan. Aturan ini, udah taat belum sama aturan-aturan itu? Wah belum ya, gak bisa, gagal kamu gagal ya. Kamu udah menyiksa diri belum? Pantang ini, pantang itu, pantang ini, pantang itu. Enggak, gagal. Ya kamu gak berhasil, itu begitu kok bisa selamat. Orang yang selamat itu, wah berarti dia akan mencapai pencapaian rohani yang tertinggi ya. Jadi harus hidupnya tuh benar-benar menderita, pantang dari segala sesuatu dan harus menyembah malaikat, harus dapat penglihatan, harus bisa meramal masa depan. Nah itu baru orang yang top, orang yang rohani. Sudah hati-hati ya, karena ini memang kelihatan jauh lebih spektakuler daripada yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengenai keselamatan di dalam Yesus. Nah menurut saya sampai hari ini mungkin kita nggak berhadapan, ada juga sih yang sesat-sesat begitu ya, di Korea ini juga ada ya, yang model-model ramal-ngeramal begitu saudara ya. Kalau saudara lihat di film dokumenter Netflix tuh saudara ya, selain saya lupa nama itunya apa sih, Gereja Manmin, ya, Gereja Manmin ya, Manmin Church. Saudara ada yang udah nonton belum ya dokumenterinya? Jadi Gereja Manmin itu kan mereka ada air suci ya, yang udah nonton belum saudara ya? Jadi itu bisa menyembuhkan, melakukan banyak mujizat segala macam, tapi itu ternyata tipuan ya, ternyata itu bohong ya. Tapi banyak orang yang percaya gitu. Jadi saudara harus hati-hati ya dengan hal-hal yang kelihatannya spektakuler seperti itu saudara ya. Saya juga pernah nanya sama pendeta Korea, apa sih yang membuat Shincheonji itu kok pengikutnya, sudah tahu ya Shincheonji yang salah satu aliran sesat yang besar di Korea ini, kenapa pengikutnya banyak banget? Terus pendeta Korea ini bilang, soalnya Shincheonji itu sakti. Hah? Maksudnya sakti? Sakti gimana? Jadi kalau kamu ketemu orang Shincheonji itu bisa ngeramal kamu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu nih sama jemaatnya Shincheonji itu bisa tahu, oh kamu nih orangnya minder ya. Gitu. Kok tahu ya gue minder gitu ya. Kamu tuh orangnya pemalu ya. Oh iya kamu tuh BTT ya. Apa tuh BTT? Butuh tati tayang. Wah iya kita kan lagi lonely nih di Korea. Jadi tuh mereka paling jago. Ini menurut pendeta Korea ya yang saya tanya ya. Jadi mereka tuh jago sekali bangun hubungan sama orang. Jadi mereka itu, ini juga udah pernah di-upload sama Hansol ya. Jadi mereka itu kalau mau nangkep orang itu pakai tim. Jadi misalnya nih, kalau misalnya saya pengikut Shincheonji nih, saya mau nangkep Griselda jadi jemaat Shincheonji, saya nggak sendirian. Saya pakai tim. Wah, jadi ada 3 orang yang akan mengamati Griselda. Sebelum saya deketin Griselda, ini berdasarkan cerita pendeta itu ya saudara ya. Jadi saya cuma ngutip ya, ini bukan. Jadi sebelum saya dapat nangkep Griselda jadi jemaat Shincheonji, saya harus pelajari dulu Griselda itu siapa. Jadi ada timnya. Jadi cari dulu backgroundnya, papa mamanya, anak-anak keberapa, kesukaannya apa, hobinya apa, dicari tahu dulu. Jadi sebelum saya deketin, itu udah ada data, udah ada apa ya, hasil observasi siapakah Griselda itu. Sehingga ketika saya deketin seolah-olah saya sakti. Wah saya tahu, kamu kan papa mama, oh sorry kamu pernah ngalamin trauma ini gini. Wah, kok tahu? Iya karena sebenarnya sudah ada tim saudara di belakang itu ya. Jadi untuk ngambil satu orang mereka pakai tim. Itu menurut saya aliran sesat sampai begitunya ya. Nyari satu orang aja pakai tim saudara. Dan kalau timnya gagal dia akan panggil tim yang di atasnya. Jadi nggak boleh gagal. Jadi timnya tuh ada lapisan, ada banyak sekali saudara. Dan cara mereka nge-reach-nya tuh mereka selalu sentuh bagian-bagian psikologis orang. Loneliness, kesepian, lonely, anxiety. Pokoknya yang gitu-gitu yang disentuh sama mereka. Karena mereka tahu, ini problemnya pasti sekitar-sekitar itu nih. Apalagi kalau foreigner ada di Korea, itu pasti problemnya seputar-seputar itu. Jadi mereka akan ya begitu-begitu dan kita langsung kena. Waduh saya diperhatikan. Ya selama ini di keluarga gak diperhatiin, di BIC gak diperhatiin, ini tiba-tiba di Shincheonji diperhatiin gitu ya. Udahlah gak ke BIC lagi ya, ke Shincheonji. Jangan saudara ya, hati-hati. Begitu saudara masuk, saudara susah banget keluarnya. Ya karena mereka akan cuci otak saudara, brainwash saudara sampai ini ada banyak kesaksian dari orang-orang yang susah banget keluarnya saudara ya kalau udah masuk
ke ajaran sesat ini. Jadi saudara perlu berhati-hati, mungkin memang di BIC kurang spektakuler, tapi kita mengajarkan Injil yang benar. Injil yang diajarkan oleh rasul-rasul, itulah yang kita ajarkan di BIC Korea ini saudara. Injil yang berpusat kepada Yesus Kristus. Christ is enough. Meskipun gak terlihat atraktif, gak terlihat bombastis, ya kelihatannya biasa-biasa aja ngebahas tentang Yesus Kristus, tapi saya mau katakan Yesus Kristus itulah segala-galanya buat hidup kita, amin. Ya, segala sesuatu bisa berlalu, tetapi Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita untuk selama-lamanya. Nah saudara, ini sangat penting sekali ya, karena hari-hari ini ada banyak sekali belief system yang berusaha mendistract perhatian saudara dari keberhargaan Kristus. Ini ada sebuah quotes yang bagus. Yang memahami keberhargaan Kristus akan meyakini kecukupan Kristus. Jadi pada saat saudara bisa berkata Christ is enough, itu artinya saudara sedang mendeklarasikan keberhargaan Kristus dalam hidup saudara. Ya ketika saudara bisa berkata haleluya, all I have is Christ. Itu artinya saudara sedang menyatakan Yesuslah satu-satunya harta yang paling berharga buat hidup kita. Itu sebabnya kita mau meletakkan hati dan pikiran kita kepada Yesus sebagai pusat hidup kita. Dan ini sangat penting saudara ya. Spiritualitas yang sehat atau kerohanian yang sehat itu harus hati dan pikiran. Ingat ya tadi ya, orientasikan hatimu, set your hearts, set your mind. Jadi bukan hanya heart, tapi mind. Bukan hanya mind, tapi juga heart. Jadi kerohanian yang sehat, relationship with God is not just having knowledge about God in our mind, teologi yang tepat. Saudara harus tahu teologi yang benar supaya enggak masuk ajaran-ajaran sesat itu saudara yang berkata Yesus itu enggak cukup. Yesus itu harus plus ya, plus mujizat, plus penglihatan, plus nubuat, plus Yesus itu enggak perlu diplusin saudara. Dia sudah sempurna. Amin. Ya, kita bersyukur kita punya Yesus. Kita harus kenalin Yesus melalui pikiran kita, tapi juga enggak cukup pikiran, harus desiring God in our heart. Ya, jadi mind and heart. Saudara harus jadi orang Kristen yang lapar sama Tuhan, haus sama Tuhan. Saudara enggak hanya punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi saudara punya kerinduan, roh yang menyala-nyala, hati yang berkobar-kobar kepada Tuhan. Saudara memuji Tuhan, mengangkat tangan, melompat, itu terus harus di maintenance saudara ya. Saudara berdoa dengan intensitas, dengan semangat, dengan antusias, itu harus di maintenance. Itu hati itu harus di maintenance. Kita harus jaga hati kita selalu lapar, haus, rindu, menyala-nyala, berkobar-kobar. Jangan biarkan apimu padam. Bilang sama kanan kiri, jangan biarkan apimu padam. Amin saudara, kita nggak boleh membiarkan api kita padam. Api roh kita harus terus menyala-nyala, amin. Yes. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan biarkan api rohmu padam. Saudara harus terus menyalakan api. Ada lagunya, nyalakan apimu. Nah itu, saudara harus terus nyalakan api. Makanya jangan sendirian jadi orang Kristen, harus ada di komunitas. Halo, amin. Kalau sendirian itu berbahaya. Terlalu banyak godaan saudara di Korea ini. Saudara jangan sendirian, saudara harus punya komunitas rohani yang apinya menyala. Kita bukan orang-orang sempurna, tapi kita berusaha memaintenance api kita bersama-sama. Karena kalau sendirian apinya gampang padam. Tapi kalau rame-rame apinya akan terus menyala-nyala. Kenapa? Karena ada yang support, ada yang doain saudara tiap hari, ada yang kasih saudara masukan, ada yang kasih cerita-cerita hidup mereka yang membuat kita jadi tahu banyak. Oh ternyata perspektif orang itu macam-macam tentang Tuhan. Itu yang membuat kita semakin melihat keindahan Tuhan. Karena bukan hanya satu perspektif. Kalau saudara ada dalam komunitas, saudara lihat banyak perspektif dari orang-orang. Dan itu indah, tubuh Kristus itu indah. Kalau cuma mata aja, nggak mau main sama telinga, nggak mau main sama kaki, nggak mau main sama tangan, ngeri saudara kalau cuma tubuh kita itu cuma ada mata jadi horor saudara ya. Tapi kan mata ini harus unity sama telinga, unity sama hidung, unity sama mulut, unity dengan seluruh anggota tubuh lainnya. Nggak mau sendirian, kita butuh satu sama lain supaya kita bisa terus berpusat kepada sang kepala, yaitu Yesus. Amin saudara. Ayo join, Cool akan dibuka lagi setelah libur 2 minggu. Jadi kita udah libur 2 minggu Coolnya saudara. Tapi kita akan mulai start lagi di minggu ini saudara ya. Jadi sudah mulai start lagi di minggu ini. Saudara yang belum ikut Cool Community of Love, nama komsel kita. Ayo segera bergabung.
kita sama-sama saling menghangatkan supaya api kita tetap menyala-nyala. Amin. Apalagi cuacanya lagi dingin begini ya, kita perlu kehangatan ya. Jangan biarkan apimu jadi padam ya. Mari roh kita terus menyala-nyala di tahun yang baru ini. Haleluya. Yang kedua, yang terakhir adalah resolusi kita adalah kita mau menyelaraskan diri dengan Kristus. Ayat 3 sampai 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, ini ada dua kata yang menarik menurut saya, itu kata tersembunyi dan kata menyatakan ya. Nah saudara, simpelnya Paulus itu mau berkata begini, mungkin seolah-olah kita itu nggak ada bedanya sama orang-orang nggak percaya Yesus gitu ya. Kita sama-sama bisa sakit, nih saya Susan Erenos lagi sakit saudara ya beberapa minggu ini. Orang Kristen bisa sakit, pendeta bisa sakit, bisa ya. Kelihatannya kok nggak beda ya. Kita bisa mengalami kehilangan. Saya sebagai pendeta pernah kehilangan uang saudara ya. Susan juga pernah kehilangan uang. Pendeta bisa kehilangan uang, bisa saudara ya. Kita bisa sakit, kita bisa mengalami kehilangan. Kita juga bisa mengalami ya tragedi. Kita semua seolah-olah kok nggak ada bedanya gitu ya. Seolah-olah itu hidup kita dengan orang-orang yang nggak percaya kok mirip-mirip gitu loh ya. Seolah-olah. Bahkan kita lihat loh, kok seakan-akan mereka lebih kaya ya. Orang nggak percaya Yesus tapi lebih kaya. Orang nggak percaya Yesus tapi kok kelihatannya lebih makmur. Sedangkan saya kok kayaknya enggak gitu. Nah, saudara, kita kelihatannya memang tersembunyi. Ya tersembunyi, nggak kelihatan gitu loh, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah tuh nggak kelihatan gitu loh, ya, nggak kelihatan, sesuatu yang tersembunyi. Tapi pada suatu hari kelak akan kelihatan siapa kita saudara. Karena ketika Yesus datang akan kelihatan kita itu adalah orang-orang yang selama ini ada dalam genggaman kasih-Nya. Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan kita. Karena ketika Yesus datang dia akan menyatakan, perhatikan, dan kita pun akan dinyatakan. Jadi mungkin selama ini kita ngelihat kayaknya nggak ada ininya, kita sama aja gitu ya. Enggak saudara, saudara aman di dalam Kristus, amin. Kristus setiap hari bersama-sama dengan saudara meskipun saudara nggak lihat. Meskipun saudara nggak lihat saudara ya, tapi Kristus malaikat-malaikatnya bersama-sama menyertai saudara. Dan nanti saudara benar-benar akan lihat itu secara mata jasmani, panca indramu benar-benar akan lihat itu nanti. Ketika Yesus datang kembali yang kedua, selama ini yang tersembunyi akan dinyatakan. Kita akan mengalami kebangkitan tubuh ya, tubuh kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan dan kita akan maranatha bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin saudara. Jadi selama kita hidup di dunia ini, ayo kita latihan karena waktunya itu akan datang. Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life bilang hidup di dunia ini itu gladi bersih untuk kekekalan. Saudara tahu gladi bersih ya, kita kalau mau bikin acara tuh kan harus ada gladi bersih ya. Harus latihan dulu ya, bahkan tadi tuh tim Praise and Worship saudara mereka latihan dari kemarin. Nggak tiba-tiba langsung bisa bagus gitu saudara ya. Dari kemarin mereka udah doa bareng, puasa hari Sabtu, lalu datang latihan. Betul, 1,5 sampai 2 jam ya kemarin ya latihannya. 2 jam mereka latihan saudara, lalu tadi mereka datang lagi jam 1:45, mereka latihan lagi. Jadi mereka latihan, mereka persiapan. Jadi sebelum tadi mulai jam 3 sore itu udah ada latihan-latihan sebelumnya saudara. Nah, hidup kita ini sebelum kita masuk ke kekekalan, sebelum Tuhan Yesus datang kembali dan kita akan bersama-sama Dia dalam kekekalan, kita harus latihan dulu. Tanya sama sebelah, kamu udah latihan belum setiap hari? Ya, jadi sebelum saudara masuk ke kekekalan, saudara harus latihan dulu. Halo, amin, saudara. Latihan, kita harus spiritual training, ya, spiritual disiplin, saudara ya. Kita harus latihan bersama-sama. Nah, latihannya itu gimana? Ada banyak, tapi ini salah satunya yaitu ayat-ayat sesudahnya. Inilah latihan kita supaya ketika nanti Yesus datang, kita bahagia karena kita udah latihan, kita udah siap gitu ya. Orang kalau udah latihan itu kan siap, pede, bahagia, sukacita. Kenapa kita deg-degan ya kadang-kadang? Karena belum latihan. Saya aja kalau khotbah latihan saudara ya. Sampai hari ini saya mau khotbah itu masih depan kaca. Istri saya paling tahu ya, oh lagi latihan ya, iya. Jadi saya masih khotbah begini ini saya latihan saudara. Meskipun saya udah khotbah dari umur 15 tahun, tapi saya tetap latihan sampai umur, nggak usah sebut ya. Sampai umur sekian ini saudara, saya itu khotbah masih di depan kaca latihan. Shalom, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Saudara pikir saya tiba-tiba bisa gitu, saya tuh orangnya kan agak, sebenarnya saya tuh nggak terlalu suka ngomong ya, sudah tahu lah ya. Saya tuh nggak terlalu senang, saya tuh gampang exhausted kalau banyak ngomong saudara ya. Jadi
saya itu nggak terlalu suka ngomong sebenarnya. Tapi ya kenapa saya bisa begini? Karena anugerah Tuhan, tapi saya juga nggak cuman pasrah sama anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu memampukan saya untuk bisa latihan. Latihan itu juga anugerah Tuhan. Jadi saya tuh simulasi di depan kaca. Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya latihan saudara, ini saya catat nih semua di iPad ini saudara ya. Saudara bisa lihat catatannya. Ada ini catatannya. Maka saya bilang pemimpin pujian, kalau saudara grogi latihan, tulis, catat, ya tinggal ngomong aja gitu, sama kayak saya juga lihat, lalu saya latihan, saya hafal, saya sampaikan saudara ya. Jadi latihan itu sangat penting saudara. Nah ini latihan rohaninya ya, Kolose 3 ayat 5-10, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, ini harus latihan saudara ya, ayat 8 sorry. Nah, latihan yuk. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Itu harus latihan saudara. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi orang yang ramah, jadi orang yang sabar, jadi orang yang mengampuni. Enggak tiba-tiba, enggak bisa. Kita tuh tidak otomatis jadi orang sabar. Kita tuh enggak otomatis jadi orang yang murah hati, melayani, mendengarkan orang. Enggak. Saudara ya, kita itu enggak secara otomatis bisa melakukan sifat-sifat Kristus dalam hidup kita. Butuh latihan. Saudara harus simulasi tiap hari tentang kesabaran, mendengarkan orang, mendoakan orang, berbelas kasihan sama orang, rendah hati, menguasai diri. Wah itu training saudara ya. Saya training anak saya untuk pipis aja saudara gagal melulu ya. Udah berapa kali kita latih gagal. Tapi kita nggak menyerah, coba lagi terus, gagal, coba lagi terus, gagal, coba lagi coba terus saudara. Terus sampai sekarang pun, sekarang udah mulai agak mending karena kalau kita bilang ayo pipis ya kita taruh di toilet, keluar juga tuh akhirnya ya saudara ya. Tapi dia belum bisa secara otomatis bilang, Papa, Mama aku mau pipis. Belum bisa, masih latihan. Tapi saya dan istri gak menyerah, kita toilet training terus. Ya, sampai akhirnya nanti dia terbiasa, ya bisa mengerti kapan harus pipis dan kapan kapan harus melepas dan kapan harus menahan ya. Itu kan menahan dan melepas itu butuh latihan saudara ya. Karena kalau ada pampers kan lepas aja terus ya kan kalau ada pampers. Tapi kita lepas pampersnya keluarlah itu kan. Jadi itu sesuatu yang gak gampang memang karena selama 2 tahun ini dia sudah pakai pampers terus. Jadi untuk dilepas pampersnya, untuk bisa menguasai diri, menahan dan berkata mau pipis, ya, mau pup, itu butuh exercise spiritual, butuh training, saudara, itu nggak butuh spiritual ya. Ya, itu butuh training maksud saya, saudara ya, itu butuh training, butuh latihan ya. Saya lihat tidak mudah, nggak apa-apa. Kita juga nggak gampang kan. Kalau kita biasa pemarah, coba latihan coba untuk jadi orang yang lebih sabar. Ini gagal-gagal melulu ya. Marah lagi, kata-kata kotor misalnya. Ya, saya dulu latihan, saya dulu ngomongnya jorok saudara ya, dari umur, saya tuh kacau lah. Kalau ngomong tuh kotor sekali, jorok kotor saya. Jadi saya bisa ngomong mulai nggak kotor saudara ya, mulai bersih lah gitu ya. Itu juga saya latihan, latihannya gimana? Saya ganti dengan nama buah-buahan. Jadi kalau misalnya saya mau ngomong titik ya nama binatang itu ya. Titik saya ganti dengan semangka, melon ya, mangga gitu ya. Jadi saya suka apel ya, apaan sih apel gitu ya. Aduh apel saya ganti yang itu dengan apel, ya saya ganti dengan jeruk ya. Jadi saya latihan, tapi saudara nggak perlu mengikuti saya ya. Cuman change and replace. Jadi kalau saya mau mengganti kebiasaan lama, harus punya kebiasaan baru. Kalau nggak punya kebiasaan baru, nggak bisa ganti kebiasaan lama. Jadi kalau mau buang kata-kata kotor, ya harus punya kata-kata yang nggak kotor. Jadi harus change
and replace. Jadi orang Kristen tuh kita harus smart, saudara, harus simulasi. Gimana ya caranya ya? Ya harus di-replace. Biasa ngomong kotor, nama-nama binatang, sekarang ganti nama buah-buahan. Lama-lama saya nggak perlu lagi sebut nama buah-buahan karena hilang udah nggak mau lagi ngomong kotor, saudara. Tapi itu butuh waktu, ya, karena panjang, saudara ya. Saya 10 tahun ngomong kotor terus. Jadi untuk bisa stop itu butuh waktu, saudara ya. Jadi semuanya itu bisa kalau kita mau latihan. Bilang sama kanan kiri, bisa kalau mau latihan. Amin. Ya, bisa. Bisa. Makanya saya ajak yuk, salah satu latihannya adalah saudara ayo join pelayanan deh di BIC ya. Kalau saudara ikut pelayanan di BIC, saudara dilatih untuk disiplin. Saudara setiap Sabtu puasa, lalu doa bersama, itu kan latihan, gak nyaman itu buat daging kita ya. Saudara yang biasanya diperhatikan sekarang kalau melayani kan harus memperhatikan. Selama ini saudara diperhatikan, terus pengennya diperhatikan, terus cuman kan saudara pengen level up, pengen dewasa. Orang dewasa itu kan memperhatikan. Nah makanya masuklah dalam ministry. Karena di ministry itu saudara mulai diajar untuk tidak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi mulai memikirkan kepentingan orang lain. Dan ministry kita ada banyak, kita ada usher, ada praise and worship, kita ada media. Kalau saudara suka media juga boleh, saudara boleh mulai membagi hidup saudara ya di berbagai aspek ya. Kita punya banyak hal yang bisa dibuka lah, kalau memang saudara bersedia. Saya pikir mungkin akan ada ministry-ministry baru gitu ya yang dibuka kalau ada orang-orangnya gitu ya. Kalau ada orang-orangnya yang mau, ayo Ko Dedi saya mau tahun 2024 ini saya level up ya. Saya mau mulai belajar sabar, mulai belajar memperhatikan orang, mulai belajar mendoakan orang, mulai belajar sharing firman Tuhan, mulai belajar mimpin pujian, mulai belajar, ayo sekarang gak apa-apa gagal-gagal meleset-meleset, saya juga gagal-gagal meleset-meleset kok saudara, saya juga belum sempurna, tapi saya mau coba terus latihan supaya apa? Supaya saya cocok sama Tuhan Yesus. Kan kita nih bakal menikah sama Tuhan Yesus selama-lamanya loh. Saudara kalau mau menikah sama orang itu kan saudara harus latihan dulu, cocok nggak ya, saudara harus simulasi dulu, PDKT dulu kan, cocok nggak ya, nanti bakal hidup selama-lamanya loh sama dia ya kan. Jadi saudara harus benar-benar, nih oke nggak, kira-kira bakal harmonis nggak kalau saya sama dia, betah nggak saya tinggal sama dia selama-lamanya, kira-kira saya bakal happy nggak kalau menikah tinggal sama dia selama-lamanya, itu kan perlu dites. Saudara sama, kita sama Tuhan Yesus nanti selama-lamanya loh. Saudara bakal betah nggak? Saudara bakal enjoy nggak? Bakal happy nggak sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu sifatnya kasih. Saudara suka nggak dengan kasih? Tuhan Yesus itu rendah hati, lemah lembut, ya, berbelas kasihan, murah hati. Suka nggak saudara? Ya, Tuhan Yesus itu hidupnya selalu melakukan kehendak Bapa. Saudara suka nggak melakukan kehendak Bapa? Nah kalau sekarang enggak, Ko Dedi saya masih belum suka, ya berarti latihan lah. Yuk kita latihan bareng-bareng. Supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang, klik gitu loh, kita udah latihan, udah cocok, udah siap. Tuhan Yesus, engkau datang, saya sudah siap. Ya, kapanpun engkau datang, saya sudah siap. Karena hari-hari ini dalam hidup saya mau terus bawa untuk sehati dengan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Saya undang tim worship untuk maju ke depan. Hari ini saya sharing sederhana mengenai hidup yang baru. Pertama apa? Mencari perkara yang di atas. Dan yang kedua, menyocokkan diri dengan Yesus ya, supaya kita sehati, sepikiran, setujuan, harmonis sama Tuhan Yesus ya, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, saudara. Saya percaya di tahun 2024 ini yang mau saya sampaikan kepada saudara, kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2024 ini, secara pasti kita nggak tahu. Tetapi apapun yang akan kita hadapi di sepanjang tahun ini, saudara, entah itu sesuai ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi, sesuai target ataupun nggak sesuai target, saudara, satu hal yang saudara harus pegang ya, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dan anugerahnya itu selalu berlimpah-limpah dalam hidup kita. Apapun yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini, jadikan itu sebuah kesempatan untuk kita lebih mengenal Tuhan secara pribadi, untuk kita lebih mengalami Tuhan secara pribadi, untuk kita bangkit jadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ada anugerah Tuhan yang mengelilingi kita, ada anugerah Tuhan yang memagari kita, ada anugerah Tuhan yang terus melingkupi kita, memelihara hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, biar ini menjadi lagu deklarasi kita di sepanjang tahun 2024 ini. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidup.
jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Mari buka tangan saudara, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Berapa banyak dari saudara yang hari ini membuat resolusi di tahun yang baru? Tuhan, kami mau mencari perkara yang di atas. Kami mau jadikan Yesus Kristus sebagai pusat atas pekerjaan kami, atas kuliah kami, atas relationship kami, keuangan kami, keluarga kami, semua hal yang kami lakukan. Biarlah kami lakukan untuk kemuliaan nama Kristus. Dan yang kedua, berapa banyak dari saudara yang mau berkata, kami mau menyelaraskan diri kami dengan Yesus. Apa yang Yesus suka itu yang kami suka. Apa yang Yesus kerjakan itu yang kami kerjakan. Apa yang Yesus kehendaki itu juga yang kami kehendaki. Kalau saudara mau membuat resolusi itu bersama-sama dengan saya, mari taruh tangan kanan saudara di dada. Tuhan, kuasa anugerah-Mu memampukan setiap umat-Mu yang hari ini membuat resolusi di tahun yang baru untuk kami mencari perkara di atas, menjadikan Yesus sebagai pusat atas hidup kami. Dan kami mau menyelaraskan diri kami dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya kami punya karakter Yesus, nilai-nilai hidup Yesus. Kami punya semua yang terbaik di dalam Kristus. Kami mau menghidupinya sepanjang tahun 2024 ini Tuhan. Nyatakanlah, pimpinlah, arahkanlah hidup setiap kami ya Tuhan. Karena kami tahu anugerah-Mu selalu menjadi perisai kami. Anugerah-Mu yang mengelilingi kami, melingkupi kami, dan memelihara hidup kami di sepanjang tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya kuasa kasih karunia Tuhan akan terus menyertai hidup umat Tuhan. Dan sebentar kalau kami mau pulang, kami melanjutkan aktivitas, kami mau membuka hati kami mau menerima berkat yang terbaik dari Tuhan di tahun yang baru ini. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan di tahun yang baru ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menyatakan diri dan kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang bersuka cita di tahun yang baru ini sama-sama katakan amin. Haleluya.